Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa juga saya ucapkan salam kepada Ibu Laili Nur Aisyah SPD MPD selaku pengampu mata kuliah konsep dasar PAUD. Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Aulia Datul Hairiyah dengan NIM 210 210 205 012 dan rekan saya Rizza Veronica Aprilia dengan NIM 210 210 205 005. Untuk memenuhi tugas kelompok dari konsep dasar PAUD, kami kelompok 3 dari kelas A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hakikat dan kompetensi pendidik PAUD. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Rizza Veronica. Baik, terima kasih Aulia. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Rizza Veronica Aprilia dengan NIM 2102 10 20 5005. Di sini saya akan menjelaskan pendidik pada PAUD dan kedudukan PAUD menurut perundang-undangan. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD. Penjelasan tentang kedudukan pendidikan anak usia dini dalam undang-undang dinyatakan dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut. 1. Pada bab pertama tentang ketentuan umum yang dinyatakan pada pasal 1 ayat 14 yang berbunyi, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada bagian kelima tentang pendidikan non-formal, yaitu pasal 26 ayat 3 yang berbunyi, pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pada bagian ketujuh tentang pendidikan anak usia dini pada pasal 28 yang dinyatakan dalam ayat 6 yang meliputi 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal atau informal. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, atau bentuk lain yang sederajat. Yang keempat, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk lain yang sederajat. Yang kelima, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Yang keenam, ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sekarang kompetensi pendidik PAUD dan guru anak usia dini. Banyak orang yang beranggapan kalau menjadi pendidik usia dini itu mudah, cukup dengan bernyanyi-nyanyi, bertepuk tangan, dan pulang. Padahal anggapan itu untuk di zaman sekarang itu tidak benar. Pendidik PAUD dalam melaksanakan pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum.
Tidak hanya itu, seorang pendidik PAUD juga diharuskan memiliki 4 kompetensi dasar, diantaranya kompetensi pedagodik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang keempat, kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Sebagaimana yang kita ketahui, guru tidak hanya untuk mengajar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan, juga belajar anak untuk dapat berperan sebagai fasilitator. Tentunya guru PAUD harus memiliki pemahaman yang jelas tentang belajar. Terdapat beberapa unsur dalam belajar, antara proses atau kegiatan, pengalaman, perubahan perilaku. Sebagai seorang guru PAUD harus pula memahami prinsip-prinsip belajar anak. Jalur penyelenggaraan PAUD di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu formal, non-formal, dan informal. Yang pertama, formal, yaitu pendidikan pada jalur formal merupakan pendidik terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi. Ciri dari pendidikan formal itu sendiri adalah selama proses pembelajaran berlangsung di ruang kelas yang disengaja yang dibuat oleh lembaga pendidikan formal tersebut. Guru merupakan orang yang telah dipilih dan ditetapkan resmi oleh lembaga, memiliki sistem administrasi serta manajemen yang jelas, usia yang dibatasi, memiliki kurikulum formal yang terbit dari pemerintah, adanya perangkat pembelajaran seperti program perencanaan pembelajaran, media serta evaluasi pembelajaran, batasan lamanya pendidikan, peserta yang sudah lulus akan mendapatkan ijazah, dan lulusan dapat meneruskan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, non-formal. Pendidikan pada jalur non-formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan yang digunakan untuk penambah, pengganti, dan pelengkap pendidikan formal untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pendidikan ini berlangsung di dalam lingkungan masyarakat. Fasilitator yang diperlukan adalah guru. Tidak adanya pembatas usia, materi dalam pembelajaran praktis dan disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Pembelajarannya pada materi dan waktu pembelajaran berlangsung singkat. Manajemen terpadu dan terarah. Tujuan dari pembelajaran adalah membekali peserta dengan keterampilan khusus dalam persiapan diri di dunia kerja. Yang ketiga, informal. Pengertian pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan, di mana pembelajarannya dilakukan secara mandiri. Jalur pendidikan ini diberikan kepada setiap individu sejak lahir dan sepanjang hayatnya, baik melalui keluarga maupun lingkungannya. Adapun ciri-ciri pendidikan informal adalah sebagai berikut. 1. Tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi. 2. Peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu. 3. Proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. 4. Tidak terdapat kurikulum tertentu yang harus dijalankan.
Dan yang kelima, tidak terdapat jenjang dalam proses pendidikannya. 6. Proses pendidikannya dilakukan secara terus-menerus dan tanpa mengenal ruang dan waktu. Yang ketujuh, orang tua merupakan guru bagi anak didik. Akhir, tidak terdapat manajemen yang jelas dalam proses pembelajaran. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dengan NIM 21020505012. Berbicara tentang pendidikan anak, maka sangat berhubungan dengan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat masih sangat rendah tentang pendidikan anak usia dini di Indonesia. Bisa kita lihat fakta menunjukkan bahwa 41.317 buah TK di seluruh Indonesia, 41.092 atau 99,46% didirikan oleh pihak swasta, dan pemerintah hanya mendirikan 225 buah atau 0,54%. Melihat dari daftar data tersebut, dipastikan bahwa peran pemerintah masih sangat kurang tentang perkembangan anak usia dini. Meskipun kita tahu bahwa keberhasilan perkembangan anak usia dini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab masyarakat, terutama orang tua anak. Nah, maka dari itu, karena kesadaran masyarakat masih rendah, maka sulit untuk mengembangkan PAUD di dalam jangka waktu yang cepat dan pesat. Lalu, apa sih solusi yang bisa pemerintah terapkan untuk membuat pendidikan anak usia dini ini berkembang di Indonesia? Menurut saya, pemerintah dapat memasukkan pendidikan anak usia dini dalam pendidikan yang wajib. Kenapa? Karena pada usia 0 sampai 6 tahun itu dimulainya pembentukan mental dan karakter semasa kecil. Lalu selanjutnya pemerintah dapat membuat anggaran tersendiri bagi pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir, pemerintah dapat mengumpulkan dana dari perusahaan yang berada di wilayah pendidikan anak usia dini. Kita akan membahas tentang peran lembaga non-pemerintah atau peran pendidikan non-formal. Peran pendidikan non-formal yaitu lingkungan yang berfungsi melahirkan individu-individu terdidik atau education individual. Bukan hanya lingkungan keluarga yang disebut lingkungan pertama, bukan hanya lingkungan sekolah yang disebut lingkungan kedua, tetapi juga lingkungan masyarakat yang disebut lingkungan ketiga. Lalu keunggulan apa lagi yang bisa ditawarkan oleh pendidikan non-formal atau PNF? Keunggulan yang bisa ditawarkan oleh PNF yaitu terletak pada fleksibel waktu yang dimiliki. Tidak hanya itu, PNF juga berpeluang untuk menghasilkan tenaga kerja pendidik yang siap pakai. Layanan atau satuan pembelajaran PNF sangat beragam, yaitu meliputi pertama pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup ini bertujuan untuk mempersiapkan warga belajar agar dapat memiliki keberanian dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan dengan wajar. Kedua, pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini merupakan ruang ekspresi yang dapat membantu proses perkembangan anak agar lebih optimal. Yang ketiga, pendidikan kesetaraan seperti paket A, B, dan C. Pendidikan kesetaraan ini memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan pendidikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap kepribadian. Dan yang selanjutnya, pendidikan pemberdayaan perempuan. Pendidikan pemberdayaan perempuan ini berupaya untuk kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Dan selanjutnya, pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Ini adalah LPTK. LPTK adalah singkatan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. LPTK ini merupakan lembaga yang memiliki fokus atau memiliki tugas untuk menghasilkan tenaga pendidik atau kependidikan yang profesional. Bisa kita lihat beberapa prinsip LPTK, yaitu 1. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Memiliki
tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 3. Memiliki proses penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 4. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 5. Memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalan. 6. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Untuk itu, peran pemerintah adalah untuk mencetak tenaga pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan profesional. Menurut Undang-Undang Dasar, guru atau dosen adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan kepada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan diadakan sesi tanya untuk para penguji dan membahas di forum Telegram. Dan untuk para teman-teman atau audien, diadakan sesi tanya pada saat Zoom diskusi. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.